Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu yang Waalaikumsalam beranggotakan warahmatullahi. kami dari kelompok satu yang beranggotakan ada saya Muhammad Yasin dan ada Ibu Bintan Maharani dan yang ketiga ada Ibu Fitria Wulandari. Pada penerapan yang kami sampaikan yaitu tentang coach, coach, dan pengamat. Di sini saya sendiri sebagai pengamat di kasus satu, saya Pak Yasin, dan juga ada coach yang Rina yang diperankan oleh Ibu Fitria Wulandari dan coach yang diperankan oleh Ibu Bintan Maharani. Baik, saya akan menyampaikan tentang contoh kasus pertama. Seorang guru sangat memahami jika Rina salah satu murid yang berbakat dalam berpidato bahasa Inggris. Ia mendorong lomba pidato tingkat kabupaten atau kota. Ibu Bintan menghimbau siswa-siswi yang punya bakat berpidato berbahasa Inggris untuk mengikuti pidato tersebut. Salah satu siswa yang diminta untuk mewakili adalah Rina. Di sisi lain, Rina enggan untuk mengikuti lomba karena ia masih belum percaya diri. Sehingga suatu siang, pada jam istirahat sekolah, Rina memberanikan diri menghadap Ibu Bintan dan menyampaikan permasalahannya. Baik, penerapan coach dan coach bisa dimulai. Selamat siang Bu Bintan. Selamat siang Rina, ada yang bisa Ibu Bintan bantu? Begini Bu, terkait dengan permintaan Ibu agar saya mewakili perlombaan pidato bahasa Inggris, saya tidak bisa ikut Bu. Loh, kenapa Rina kok tidak bisa ikut? Saya masih belum percaya diri Bu. Mengapa Rina kok belum percaya diri? Ini loh Bu, dulu pada waktu SD saya juga pernah mengikuti lomba pidato Bu, tapi gagal. Itu Bu yang membuat saya trauma. Jadi kali ini saya tidak bisa ikut Bu untuk mengharumkan nama sekolah. Nah, Rina, sekarang Bu Bintan tanya dulu. Kira-kira kekuatan apa sih yang ada dalam diri Rina itu sebenarnya? Kekuatan yang ada di dalam diri saya sih, saya pasti Bu berbahasa Inggris. Terus, kira-kira ada kelebihan yang lainnya? Iya Bu, dulu saya sudah bisa merancang pidato bahasa Inggris, yaitu pidato normatif dan informatif. Wah, sebenarnya bagus loh itu Rina. Banyak sekali kekuatan yang ada dalam diri Rina yang perlu terus untuk diasah dan perlu dibangun untuk menumbuhkan rasa percaya diri Rina sehingga tidak mudah putus asa. Sebenarnya Bu Bintan mau tanya lagi nih, menurut Rina, hal apa saja sih yang penting sebagai syarat dalam berpidato itu? Setahu saya, syarat utama untuk berpidato yaitu satu Bu, harus bisa berbahasa Inggris dengan fasih. Ya. Harus bisa memahami pokok pidato itu sehingga audiens atau pendengar bisa memahami apa yang kita pidatokan Bu. Nah, tepat sekali Rina. Sebenarnya Rina tahu loh syaratnya pidato itu seperti apa. Nah, sekarang Bu Bintan mau tanya ini Rina. Menurut pendapat Rina dari kompetensi atau mungkin yang Rina sebutkan tadi yang belum Rina kuasai itu apa kira-kira? Saya itu belum bisa menguasai itu Bu, percakapan saya untuk menyampaikan isi pidato ke audiens. Saya masih demam panggung Bu.
Hal inilah yang akhirnya membuat saya kurang percaya diri, Bu. Baik, Rina, kalau begitu, kira-kira langkah apa yang akan kamu lakukan supaya bisa mengembalikan rasa percaya diri kamu apabila dikaitkan dengan syarat berpidato yang kamu sebutkan tadi? Ibu pengen tahu, ayo. Saya akan berusaha keras berlatih, Bu. Misalnya saya akan lebih sering berlatih di depan kaca, lebih sering berlatih di depan teman-teman saya, berlatih berbicara di depan kelas, begitu, Bu. Nah, bagus sekali Rina itu ya. Bisa mengembalikan rasa percaya diri Rina dengan lebih banyak lagi dengan belajar tentang bagaimana berpidato yang baik dan bisa memberikan motivasi atau semangat buat teman-teman yang lain dalam berpidato. Gitu ya Rina ya. Ibu yakin sebenarnya Rina pasti bisa karena Rina sudah punya potensi yang ada pada diri Rina. Nanti kedepannya menang atau kalah itu nggak masalah buat ibu. Yang penting itu ya, Rina itu sudah bisa mengembalikan kepercayaan diri Rina yang masih istilahnya apa ya Rina ya, yang masih kurang. Jadi sebenarnya itu saja intinya Rina ya, untuk mendapatkan pengalaman baru ya. Siap, Bu. Jadi saya lebih yakin dan semangat atas motivasi Ibu. Terima kasih ya, Bu. Iya. Itu saya siap untuk mewakili lomba pidato tingkat kabupaten. Karena menang dan kalah menurut Ibu bukan satu tujuan ya, Bu. Iya, betul. Iya. Dan saya sudah yakin untuk percaya diri. Terima kasih ya, Bu. Iya, sama-sama Rina ya. Saya mau masuk dulu ya, Bu. Iya Rina. Demikian tadi Pak Yasin untuk sesi coaching kasus 1. Saya kembalikan ke Pak Yasin sebagai pengamat. Baik, terima kasih. Luar biasa sekali dari kelompok 1 pada tadi penerapan tentang coaching coach dan saya sebagai pengamat pada kasus 1 akan membicarakan dari lembar pengamatan saya sebagai pengamat. Pada langkah model Tirta, tujuan, yaitu coach sudah baik menyampaikan pembuka. Coach dapat menyampaikan tujuan yang hendak dicapai dengan sejelas. Identifikasi pertanyaan yang diberikan coach sudah bersifat terbuka dan mampu mengeksplor coach sehingga memberikan respon dengan baik. Potensi dan alternatif solusi tergali. Coach di sini sangat aktif memberikan segala tanggapan dan umpan balik. Pada rencana aksi, coach di sini sudah mampu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang menstimulus dalam pengambilan keputusan mandiri oleh coach. Coach juga membuat coach bisa mengeksplor jawaban sehingga menjadi jawaban yang lebih sangat spesifik. Pada langkah tanggung jawab, di sini coach dapat mengarahkan coach untuk membangun segala komitmen. Coach sendiri telah dapat membuat komitmen secara mandiri dan bertanggung jawab dengan berbasis Tirta. Itu yang saya sampaikan selaku pengamat. Terima kasih. Ya, terima kasih. Langsung ke kasus 2. Untuk kasus 2, saya Bu Bintan sebagai pengamat dilanjutkan coach oleh Bu Fitri Aulandari dan Koci Bapak Yasin. Terima kasih untuk kesempatan kali ini. Pada kasus 2, ada seorang murid yang merasa diperlakukan tidak adil oleh seorang guru. Murid tersebut merasa bahwa gurunya mendiskriminasi
karena tidak mengikuti les privat pada guru tersebut. Guru tersebut sering menyindirnya dan nilai teman-temannya ikut les privat jauh lebih baik dibanding dirinya. Skenario untuk coaching pada kasus 2 ini, Bu Pipit sebagai wali kelas kelas 10 memperhatikan murid yang bernama Yasin setiap pembelajaran matematika. Yasin terlihat murung dan sedih. Sebagai wali kelas, Bu Pipit merasa penasaran karena selama ini Bu Pipit tahu bahwa anak ini berpotensi dalam pelajaran matematika. Suatu hari, Bu Pipit mengajak Yasin berbincang-bincang di taman sekolah. Adapun untuk proses coachingnya langsung saya serahkan kepada yang bertugas sebagai coach dan coachee, yaitu Bapak Yasin dan Ibu Pipit. Silakan. Assalamualaikum Yasin. Waalaikumsalam, Bu. Yasin, bisakah kita ngobrol sebentar di taman? Baik, Bu, dan saya juga kepingin juga bisa mengobrol dengan Ibu. Yasin, mari duduk di dekat Ibu. Kita ngobrol-ngobrol. Gini loh Yasin, akhir-akhir ini Ibu perhatikan Yasin sering murung dan sedih ketika keluar kelas saat jam pelajaran matematika selesai. Kalau boleh tahu, apa sih yang sedang Yasin hadapi? Tidak apa-apa pokok, Bu, saya, Bu. Betul, saya tidak ada apa-apa, Bu. Tapi sebenarnya saya malu, Bu, untuk menyampaikannya. Saya betul malu, Bu, untuk mau menyampaikan alasan saya. Kenapa harus malu Yasin? Ibu kan wali kelas kamu. Dan sebagai wali kelas, Ibu adalah orang tua kamu di sekolahan. Jadi, tidak apa-apa Yasin kalau kamu ingin menceritakan sesuatu kepada Ibu. Baiklah, Bu. Kalau begitu, saya mau. Baiklah, kira-kira apa yang kamu inginkan dari obrolan kita ini Yasin? Saya kepingin, Bu, ingin mencurahkan atau segala keganjalan hati saya, Bu. Hati saya itu raut muka saya pun juga tidak semangat. Hati saya itu berlebur, Bu, karena dengan masalah yang belum terselesaikan. Saya ingin bisa menyelesaikan masalah ini, Bu, secepat mungkin. Itu, Bu. Oh, rupanya kamu sedang punya masalah ya Yasin. Ada apakah kamu ingin menyelesaikan masalah yang kamu hadapi? Begini, Bu, kejadiannya itu kemarin. Semenjak guru itu mengadakan les privat, saya tidak masuk, Bu. Dan guru tersebut tidak menerima alasan saya tidak masuk itu karena apa? Tidak mau menerima, Bu. Bahkan sampai nama saya itu sering dijelek-jelekin, sering dihujat di depan teman-teman saya, Bu. Akhirnya saya malu, Bu. Dan yang perlu Ibu tahu, guru tersebut sangat tidak mau menerima berbagai alasan dari saya. Selalu menghujat saya. Itulah, Bu, pada les privat pembelajaran matematika kenapa saya sering tidak ikut. Oh, seperti itu ya Yasin. Mengapa kamu punya pikiran seperti itu? Kalau guru itu mendiskriminasikan kamu Yasin? Begini, Bu,
Saya jujur saja, Bu. Kenapa alasan saya tidak ikut privat matematika? Karena saya memang tidak bisa membagi waktu dan tidak mempunyai biaya. Bahkan sering saya ketika sekolah, saya tidak pernah membawa saku karena selesai pulang sekolah saya mempunyai juga kesibukan di luar membantu orang tua, Bu, sampai sore. Dan saya nggak ada waktu, dan juga untuk kebutuhan orang tua makan aja sudah cukup, alhamdulillah, Bu. Jadi untuk keperluan saya untuk les privat tentu saya tidak bisa, Bu. Dari waktu dan uang saya tidak bisa untuk itu, Bu, membayar, dan waktu tidak bisa membagi. Oh, itu yang menjadi alasan kamu untuk tidak ikut privat. Terus, apakah alasan-alasan itu sudah kamu sampaikan kepada guru matematika, Yasin? Gimana ya, Bu? Sebenarnya belum, Bu. Jujur saya belum menyampaikan. Karena apa? Saya takut, Bu, sama gurunya. Takut kalau nanti dihujat kembali. Takut nanti kalau saya dibicarakan yang tidak baik dan dibicarakan kepada teman-teman saya. Saya betul-betul malu dan takut mau mengutarakan isi pendapat saya terhadap guru. Kalau mendengar dari cerita kamu, Yasin, itu hanya masalah miskomunikasi. Dan kamu belum mencoba untuk mengutarakan alasan kamu kepada ibu guru. Mana mungkin kamu tahu nanti akibatnya akan seperti apa sebelum kamu mencoba untuk mengutarakan itu, Yasin. Apakah sebenarnya kamu ingin mengikuti les privat itu, Yasin? Tentu ingin ikut les privat itu, Bu. Saya kepingin berbicara dengan gurunya. Dan harapan saya kepingin mengikuti les privat matematika karena itu adalah pelajaran yang sangat saya cintai. Bagus, Yasin. Selain rencana tadi, apa ada rencana lain, Yasin? Saya gimana, Bu, ya? Saya pikir dulu, Bu. Saya akan menemui guru tersebut, Bu, dan kepingin mau menyampaikan alasan saya kenapa tidak bisa ikut les privat matematika. Itu, Bu. Wah, good idea. Ide yang bagus, Yasin. Ibu bangga pada rencanamu itu. Ibu rasa langkahmu sudah tepat. Jadi, kapan kamu akan melaksanakan rencanamu itu, Yasin? Akan segera, Bu. Saya berharap memahami segala keadaan saya, dapat memahami segala situasi saya yang saya hadapi, dan menyadari dan menerima alasan kenapa saya tidak mengikuti les privat matematika. Sungguh sedih, Bu, saya tidak bisa mengikuti les matematika, Bu, karena itu adalah pelajaran yang paling susah. Menurutmu, Yasin, apakah ada orang yang akan membantumu untuk melaksanakan rencanamu itu, Yasin? Iya, Bu, kalau tidak keberatan, bolehkah Ibu memfasilitasi saya untuk memberitahu kepada Ibu guru kalau saya mau berdiskusi dengan Ibu guru? Karena kalau saya sendiri, Bu, jujur saya merasa takut. Saya merasa tidak mampu, apalagi saya sendiri, Bu, untuk mencurahkan segala penyampaian saya yang saya alami. Baiklah, Yasin. Nanti Ibu coba berbicara dengan Ibu guru matematika, nggih, supaya bisa mengatur schedule untuk berbicara dengan kamu, Yasin. Terima kasih ya, Bu. Sungguh Ibu sangat membantu saya. Dan ini nanti saya sudah merasa lega sekali. Bagaimana segala permasalahan saya sudah bercerita terhadap Ibu, dan Ibu sebagai wali kelas yang sangat baik dan kepada saya. Dan ini nanti saya akan mengajak teman saya untuk bertemu dengan guru matematika.
Semoga nanti guru bisa menerima segala apapun yang saya sampaikan, segala alasan yang saya sampaikan. Dan teman saya insya Allah akan mendukung sekali Bu. Soalnya apa? Teman saya yang satu kali ini tahu betul ketika saya di rumah membantu orang tua, ketika saya berangkat tidak punya uang saku, terkadang saya diberikan oleh teman saya jajan di kantin. Jadi saya merasa senang sekali. Jadi insya Allah teman saya ini nanti akan membantu saya. Dia tahu betul fakta dari keadaan saya. Oke, ide yang bagus Yasin dan terus semangat. Bagus sekali ide kamu untuk mengajak teman kamu lebih meyakinkan guru matematika kamu. Selanjutnya, apa komitmen kamu antara membantu orang tua dengan les privat Yasin? Yang pasti Bu, saya akan bisa membagi waktu dengan baik dan bisa mengelola waktu dengan sangat-sangat baik. Yes, good Adil. Bagus dan semangatmu Ibu suka Yasin. Terus semangat dan Ibu yakin kamu dapat menyelesaikan masalahmu sendiri kan? Terima kasih ya Bu atas segala nasihat, atas segala solusinya, sehingga bisa membuat di hati saya merasa plong. Dan juga, Bu, mohon maaf Bu, ini kayak bel istirahat sudah selesai, ini sudah berbunyi. Mohon izin ya Bu, saya mau masuk ke ruang kelas untuk semangat melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas. Ya, Terima kasih Bu. tetap semangat, bahagia selalu. Iya Bu, semangat. Oke, terima kasih. Luar biasa sekali dari kasus 2 ini penyampaiannya. Langsung saja saya sebagai pengamat akan membacakan atau mungkin menginformasikan dari apa yang sudah saya amati. Ada beberapa catatan di saya terkait dengan lembar pengamatan. Yang pertama, tujuan pada bagian pembuka, Coach telah mengajukan pertanyaan yang sesuai dengan tujuan sesi coaching yang memperjelas arah proses coaching berlangsung. Kemudian pada identifikasi pertanyaan coach sudah mengarah pada identifikasi dari potensi yang coach miliki untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi. Kemudian coach juga telah memberikan umpan balik yang tepat yang mengarah pada identifikasi potensi yang dimiliki oleh coach. Selanjutnya pada poin 3 ada rencana aksi. Pertanyaan terbuka yang disampaikan oleh coach dapat mengarahkan coach pada rencana aksi yang akan dilaksanakan coach untuk menyelesaikan masalahnya. Kemudian juga coach memberikan umpan balik berupa penguatan atas rencana aksi yang diutarakan oleh coach. Dan di poin terakhir yaitu poin tanggung jawab, coach mampu mengarahkan coach untuk mampu membuat komitmennya melakukan perubahan dalam memperbaiki keadaan yang dihadapi agar apa yang ditujukan atau tujuan dari coach ini dapat berlangsung atau mungkin dapat sukses. Hal ini sudah termasuk atau sudah sesuai dengan Tirta pada modul 2.3 yaitu coaching. Terima kasih, sekian dari saya kembalikan ke Bu Pipit untuk kasus 3. Ya, terima kasih Bu Bintan dan Pak Yasin. Langsung saja kita menuju kasus 3 ya. Di sini saya sebagai pengamat. Di kasus 3 ini nanti coach akan diperankan oleh Pak Yasin dan coaching akan diperankan oleh Bu Bintan. Saya beri skenario kasus 3 yaitu Bu Bintan bercerita jika dia baru saja mendapatkan teguran dari kepala sekolah yang menerima laporan dari pengawas sekolah yang melakukan supervisi saat Bu Bintan mengajar.
Pengawas sekolah yang melakukan supervisi tampak keberatan ketika Bu Bintan mengajar hanya melalui buku teks. Bu Bintan mengajar dengan memanfaatkan sumber-sumber belajar yang lainnya. Ketika diingatkan pengawas, Bu Bintan menyampaikan jika ia tetap mengacu pada kurikulum, tidak menggunakan buku teks. Pengawas tersebut tampaknya tersinggung dan memberikan laporan kepada kepala sekolah Bu Bintan. Oke, pada kasus 3 ini, coach akan diperankan Pak Yasin dan coach akan diperankan oleh Bu Bintan. Check it out. Bu Bintan, sudah waktu istirahat loh. Ayo kita beli makan di kantin yuk. Aduh Pak Yasin, saya rasanya tidak mood Pak Yasin hari ini, tidak mood makan apapun. Pantas ya, dari tadi saya lihat Bu Bintan itu kelihatan murung. Bu Bintan, boleh nih cerita kepada saya, apa permasalahan apa yang menyelimuti di perasaan Bu Bintan? Iya nih Pak Yasin, jadi ceritanya seperti ini. Kemarin kan di jam pertama di kelas saya ada supervisi Pak dari pengawas. Seperti biasa Pak, pemeriksaan perangkat pembelajaran dan lain sebagainya. Bukankah kita sudah terbiasa ya melakukan kegiatan supervisi Bu Bintan? Apa yang mengganggu Bu Bintan? Apa yang mengganggu? Ya, gimana Pak ya? Jadi itu pengawasnya kan waktu supervisi itu menanyakan soal buku teks Pak. Saya sampaikan kepada beliau bahwa saya itu tidak menggunakan buku teks saat itu. Saya menggunakan sumber belajar lain yang menurut saya lebih variatif Pak. Kan kalau lewat buku teks saja, anak-anak bisa baca dari rumah toh Pak. Sebenarnya saya juga mengacu pada kurikulum, tapi ya biar variasi gitu loh Pak, maksud saya Pak. Lah kok saya malah dilaporkan ke Bapak kepala sekolah, itu loh Pak yang buat saya nggak mood hari ini. Oh, begitu toh ceritanya. Jadi ibu itu merasa tidak nyaman. Baik Bu, saya mengerti perasaan ibu yang sedang ibu alami. Ya iyalah Pak Yasin, memang seperti itu. Kan tadi saya sudah jelaskan Pak Yasin. Ya bosan Pak, misalkan anak-anak itu hanya belajar pada buku teks saja. Ya jadi maksud saya itu sebenarnya mau variasi, tapi kok malah sama pengawas kok kayaknya tersinggung gitu beliau Pak. Ya, saya setuju Bu dengan model kreatif ibu. Soalnya kita dengan kalau menggunakan segala bahan ajar yang ada itu sehingga membuat monoton dalam memberikan pembelajaran terhadap siswa kita. Tetapi kalau kita bisa dengan mengambil suatu media lain, itu tentu nanti akan bikin kreatif sehingga nanti ada capaian siswa tentu akan sangat senang terhadap pembelajaran yang kita sampaikan. Iya. Jadi gini Pak sebenarnya Pak, saya kalau ngobrol sama Pak Yasin gini, rasanya saya tuh seneng ya Pak ya bisa mengeluarkan unek-unek saya. Dan tentunya saya berharap Pak dari obrolan kita ini tidak hanya obrolan yang biasa, saya pengen ada solusi gitu loh Pak dari permasalahan yang saya hadapi ini. Memang biasanya itu Bu, lebih tenang kalau kita itu sudah bercerita. Hati ini terasa plong Bu. Ya. Waktu Ya. supervisi itu, apakah Ibu sudah menjelaskan alasan tidak menggunakan buku teks kepada pengawas? Sudah dijelaskan apa belum Bu? Sudah Pak Yasin, saya loh sempat sudah beliau ketika bertanya itu sudah saya jelaskan, Bapak saya tidak, maaf Bapak saya tidak memakai buku teks karena saya ingin ada sumber belajar yang lebih variatif. Lah kok malah kesannya itu bapaknya itu tersinggung dan melaporkan saya ke Bapak KS loh Pak Yasin. Begitu. Nah, terus kira-kira
apa yang membuat pengawas itu merasa tersinggung ya? Apakah karena hanya buku teks aja Bu? Atau adakah hal yang lain? Mohon diperjelaskan Bu. Jadi gini Pak, sebenarnya selain tadi masalah buku teks itu mungkin saya memang agak ngotot Pak. Karena saya merasa jika apa yang saya lakukan itu tidak salah gitu loh. Nah, dengan ada yang agak tinggi, nah mungkin ya Pak ya, mungkin itu yang membuat pengawas tersinggung sehingga melaporkan saya ya Pak ya. Nah, gini Bu, akhirnya nemu juga kan. Gaya mengajar Ibu itu sudah kreatif loh, ya, dengan tidak berpaku dengan buku ajar-ajar, tapi menggunakan media atau instrumen yang lebih berbeda dari itu, sehingga dapat menyenangkan siswa semua dalam pembelajaran Ibu. Nah, di sini kalau menurut saya itu terjadi miskomunikasi loh, terjadi miskomunikasi. Nah, apakah miskomunikasi itu nanti tidak bisa diselesaikan dengan baik? Pasti sangat bisa. Iya, pasti percaya sangat bisa. Nah, karena di sini miskomunikasi itu terjadi karena ibu saat berkomunikasi dengan beliau menggunakan nada yang sangat tinggi atau menggunakan level tinggi, sehingga membuat perasaan beliau itu terasa tersinggung, hatinya terasa tersinggung gitu. Ya. Nah, menurut Ibu dengan menjelaskan cara yang lebih baik, apakah kira-kira pengawas memberikan respon yang berbeda juga ya? Nah, itu Pak, saya pikir juga begitu Pak Yasin. Misalkan saya kemarin itu ya, bicaranya agak dengan nada yang rendah, mungkin tidak seperti ini. Saya ingin coba ini Pak Yasin, menghubungi pengawas melalui telepon, melalui WA, tapi juga belum ada respon ya Pak Yasin sampai sekarang. Oh, jadi sudah dihubungi ya? Iya. Apa yang dilakukan? Apa yang telah dilakukan Bu? Kalau sudah dihubungi? Sebenarnya saya sudah menghubungi beliau Pak, Bapak pengawas. Saya juga terpikir gini Pak, menemui Bapak sekolah dan menjelaskan detail permasalahannya. Hanya saya ragu Pak, apakah beliau ini nanti bisa memahaminya, mengingat saya sudah menyinggung Bapak pengawas gitu Pak Yasin. Oh begitu. Gini loh Bu, jika tidak dicoba, kita tentu tidak akan mana tahu hasilnya. Iya. Apa? Kalau menurut saya sendiri rahasia sukses itu apabila kita melakukan. Jadi kalau belum dicoba, ya pastinya hasilnya kita tidak akan tahu. Kira-kira apa yang Ibu jelaskan? Jadi rencananya itu Pak Yasin, saya pengennya itu menjelaskan duduk permasalahannya itu seperti apa, kronologinya ya Pak. Kemudian saya akan minta maaf Pak, dan kedepannya saya akan berkomunikasi dengan cara yang lebih baik lagi dan lebih santun, sehingga lawan bicara saya itu lebih bisa memahami apa yang saya sampaikan, tidak dengan nada tinggi tentunya, seperti itu Pak Yasin. Tentu hal itu sangat baik sekali. Nanti Ibu untuk menjelaskan kepada kepala sekolah dan meminta kepala sekolah untuk mempertemukan dengan Ibu yang memperbaiki hubungan kerja. Kira-kira selain kepala sekolah, apakah ada pihak lain yang membantu Ibu menyelesaikan masalah itu, terutama jika terjadi hambatan pada rencana aksi Bu Santi? Misalnya pengawas masih marah dan tidak menemui Ibu. Bagaimana? Sebenarnya gini Pak, ada satu yang bisa membantu saya itu Bu Pipit. Beliau kan istilahnya kenal gitu Pak ya sama Bapak pengawas. Mungkin saya bisa berkomunikasi sama beliau karena beliau juga menjabat sebagai humas. Tentunya beliau
langkahnya itu panjang gitu Pak ya. Nanti mungkin saya bisa minta tolong beliau gitu untuk membantu saya mengatasi permasalahan dari miskomunikasi saya mungkin Pak ya. Nah, betul sekali Ibu. Pemikiran Ibu sangat tepat sekali. Saya tadi hampir nggak menaur ya. Oh ternyata di situ ada seorang teman kita yang nanti insya Allah bisa membantu kita, Bu Pipit. Iya. Dan Bu Pipit itu nanti kalau menurut saya sih juga orangnya oke lah, bagus, bisa menangani segala suatu permasalahan dengan solutif. Saya sangat setuju dengan langkah Ibu yang Bu Bintan lakukan nanti. Saya berharap nanti bisa terselesaikan dengan baik. Iya ya Pak, tentu di sini saya istilahnya saya akan segera melaksanakan apa yang mengganjal di hati saya. Nanti Bu Pipit bisa membantu Ibu menyelesaikan masalah itu dengan cepat dan baik. Iya Pak. Terima kasih Pak Yasinnya. Saya merasa plong sekali karena hari ini saya bisa ngobrol sama Bapak meskipun masih lapar. Sekarang saya sudah agak mood untuk makan Pak Yasin. Habis ini kita ke kantin ya. Pasti Bu, tentu. Iya. Lebih plong, lebih lega. Tentu enak buat kita yang melakukan waktu kesenangan itu aja. Iya. Kita aja Pak Yasin ya. Iya Bu, terima kasih. Sama-sama. Oke, demikian tadi penyelesaian kasus, proses coaching untuk kasus 3 yang diperankan oleh Bu Bintan dan Pak Yasin. Saya di sini sebagai pengamat akan membacakan rangkuman amatan saya sesuai dengan langkah model Tirta. Menurut saya untuk tujuan pada pembagian pembukaan, coach telah mengajukan pertanyaan mengenai tujuan sesi coaching yang memperjelas arah proses coaching yang berlangsung. Terus untuk identifikasi langkah selanjutnya, pertanyaan coach sudah mengarah pada identifikasi dari potensi yang coach miliki untuk menyelesaikan masalah yang dihadapinya. Untuk langkah selanjutnya model kita yaitu rencana aksi. Rencana aksinya yaitu dalam proses coaching kasus 3 ini tadi, pertanyaan terbuka yang disampaikan oleh coach sudah dapat mengarahkan coach pada rencana aksi yang akan mereka laksanakan. Coach juga memberikan umpan balik berupa penguatan atas rencana aksi yang diutarakan oleh coach. Terus langkah model kita yang terakhir yaitu tanggung jawab. Pada skenario tadi, coach sudah mampu mengarahkan coach untuk mampu membuat komitmen di mana melakukan perubahan dan memperbaiki keadaan yang dihadapi dan sesegera mungkin untuk menyelesaikan masalah supaya masalah tidak berlarut-larut. Demikian tadi hasil pengamatan saya dari kasus 3. Saya kembalikan kepada moderator. Monggo Bu Bintan. Terima kasih Pak Yasin untuk moderator. Silakan. Baik, terima kasih Bu Bintan dan Ibu Fitria Wulandari atas tadi penyampaian semua dari kasus 1, 2, dan 3 dari penerapan tentang coaching, coach, dan pengamat. Terima kasih saya ucapkan. Dan itu tadi kita di kelompok 1 ada saya Pak Yasin dan Ibu Bintan Maharani dan ada Ibu Fitria Wulandari tadi telah melakukan penerapan coaching, coach, dan pengamat. Baik, itu saja yang kami sampaikan. Terima kasih. Apabila ada kurang lebihnya, saya meminta maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.